Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Wimas Hendra Tama. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Motion Graphic tentang kehidupan dan tradisi suku Baduy sebagai sarana edukasi bagi generasi Z. Suku Baduy merupakan salah satu suku di Indonesia yang sampai sekarang masih mempertahankan nilai-nilai budaya dasar yang dimiliki dan diyakininya di tengah-tengah kemajuan peradaban di sekitarnya. Suku Baduy lebih memilih untuk terisolasi dari dunia luar dan berpegang teguh pada pola hidup yang sederhana dan tradisional. Posisi geografis suku Baduy berada di sekitar Pegunungan Kendeng, di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwi Damar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Di balik semua pengetahuan tentang suku Baduy, ternyata masih ada golongan masyarakat yang belum mengetahui secara mendalam tentang mengenai gambaran suku Baduy, khususnya pada generasi Z yang notabene kurang memperdulikan kebudayaan yang dimilikinya. Bahkan hal ini terjadi pada generasi Z yang ada di Tangerang, padahal mereka menempati provinsi yang sama, yaitu Provinsi Banten. Kebanyakan dari mereka hanya tahu suku Baduy sekilas saja, dengan gambaran sebuah suku yang menolak modernisasi dengan pakaian serba hitamnya. Fenomena ini terjadi karena kurangnya informasi dan edukasi mengenai suku Baduy yang generasi Z konsumsi. Dari permasalahan ini perlu adanya informasi digital tentang edukasi mengenai suku Baduy yang dapat memperluas pengetahuan generasi Z sebagai penunjang pelestarian suku Baduy. Garis besar permasalahan yang didapat yaitu fenomena generasi Z yang kurang mengenal dan memahami tentang kebudayaan suku Baduy sebagai salah satu kearifan lokal yang ada di Banten. Selanjutnya, problem solvingnya adalah merancang sebuah motion graphic tentang kehidupan dan tradisi suku Baduy yang dapat memperluas pengetahuan generasi Z sebagai penunjang pelestarian suku Baduy. Dalam perancangan ini, data-data yang diperoleh mengambil dari literasi mengenai suku Baduy dengan mengamati target audiens, membuat kuesioner, dan analisa 5W1H. Dari hasil analisa diperolehlah target audiens sebagai berikut. Demografi, usia 18-25 tahun, jenis kelamin laki-laki dan perempuan, status sosial menengah dan menengah atas, psikografis melek akan dunia digital, gemar mengikuti tren masa kini, gemar dengan unsur visual, memiliki antusias yang tinggi terhadap suatu hal. Geografisnya, daerah sasarannya yaitu Kabupaten Tangerang. Konsep motion graphic yang dibuat memuat tentang kehidupan mengenai suku Baduy seperti perbedaan antara suku Baduy dalam dan suku Baduy luar, larangan adat, sistem adat, kepercayaan yang dianut, dan tradisi berladang suku Baduy. Tujuan perancangan: memperkenalkan, melestarikan, dan memperluas pengetahuan tentang kearifan lokal suku Baduy yang ditujukan untuk generasi Z, khususnya kalangan remaja yang berada di daerah Tangerang. Untuk konsep alur cerita atau plottingnya, saya menggunakan alur cerita 3 babak, yaitu awal cerita, tengah cerita, dan akhir cerita. Pada awal cerita, di babak awal motion graphic ini dimulai dengan menjelaskan perkenalan permasalahan fenomena yang terjadi. Yang kedua adalah tengah cerita. Alur di bagian tengah cerita berisi informasi mengenai suku Baduy seperti ciri suku Baduy dalam, larangan adat, sistem adat, kepercayaan yang dianut, dan tradisi berladang. Bagian akhir cerita. Di akhir cerita berisi kesimpulan tentang suku Baduy, nilai apa saja yang bisa diterapkan, dan berisi pesan ajakan untuk mengenali dan mencintai kebudayaan kearifan lokal yang dimiliki. Sekarang masuk ke bagian konsep warnanya. Pada perancangan ini, warna yang dipilih adalah warna hangat dan warna yang merepresentasikan alam serta corak kain suku Baduy. Untuk tipografinya menggunakan 2 font yang berbeda, yaitu Baduy Font dan Barlow Family. Teknik visualisasi yang digunakan adalah dengan menggabungkan elemen visual, voice over atau suara, dan tipografi. Dalam proses pembuatannya menggunakan teknik
keying atau keyframe pada setiap pergerakannya. Ilustrasi yang dibuat menggunakan jenis ilustrasi flat design. Gaya visual flat design terlihat sederhana sehingga audiens akan lebih mudah menangkap informasi yang diberikan. Untuk karakter dalam perancangan ini menggunakan 3 karakter, yaitu suku Baduy dalam, suku Baduy luar, dan karakter generasi Z. Masing-masing karakter dibuat berdasarkan ciri dan identitas visualnya. Berikut adalah karakter-karakter dalam perancangan ini. Yang pertama adalah suku Baduy dalam, yang kedua adalah suku Baduy luar, dan yang ketiga adalah karakter generasi Z. Desain background dalam perancangan ini dibuat berdasarkan gambaran dari data-data yang diperoleh. Berikut adalah beberapa desain background dalam perancangan ini. Ada perkotaan, alam suku Baduy, desa tempat tinggal suku Baduy, dan ladang suku Baduy. Berikut adalah hasil dari motion graphic yang telah dibuat. Kehidupan di era modern ini terkadang membuat kita mengabaikan pengetahuan tentang budaya kearifan lokal yang kita miliki. Padahal, dari pengetahuan budaya kearifan lokal yang kita miliki, dapat kita ambil nilai-nilai luhur untuk diterapkan dan diwariskan ke generasi-generasi berikutnya. Seperti kearifan lokal yang ada di Banten, yaitu suku Baduy. Suku Baduy merupakan salah satu suku di Indonesia yang sampai sekarang masih mempertahankan nilai-nilai budaya dasar yang dimiliki dan diyakininya. Mereka memiliki prinsip hidup cinta damai, tidak mau berkonflik, serta taat pada tradisi dan hukum adat. Suku Baduy juga tidak menggunakan listrik, kendaraan bermotor, gadget, dan hiburan yang lainnya. Lalu, bagaimana mereka hidup? Di sana mereka hidup tanpa sentuhan modernisasi. Segala sesuatu dihasilkan oleh mereka sendiri, seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan mereka sehari-hari. Segala yang alami dan berhubungan dengan alam adalah sahabat bagi suku Baduy. Suku Baduy bermukim tepat di kaki pegunungan Kendeng di Desa Kanekes, Kecamatan Widamar, Kabupaten Lebak, Rangkas Bitung, Banten. Suku Baduy terbagi dalam 2 golongan yang disebut dengan Baduy dalam dan Baduy luar. Perbedaan yang paling mendasar dari kedua suku ini adalah dalam menjalankan pikuku atau aturan adat. Jika Baduy dalam masih memegang teguh aturan adat dan menjalankan aturan adat dengan baik, sebaliknya tidak dengan Baduy luar. Suku Baduy dalam dan Baduy luar memiliki ciri berpakaian yang berbeda. Suku Baduy dalam memakai baju berwarna putih alami tanpa kerah. Pada bagian kepala menggunakan ikat kepala berwarna putih. Bagian bawahnya memakai kain serupa sarung berwarna biru kehitaman. Sementara pakaian adat yang dikenakan oleh suku Baduy luar memakai pakaian serba hitam. Desain bajunya terbelah 2 sampai bagian bawah. Di bagian kepalanya menggunakan ikat kepala berwarna biru tua, dan bagian bawahnya memakai celana berwarna hitam. Kelompok Baduy dalam bertempat tinggal di pedalaman hutan yang letaknya masih terisolir dan belum terpengaruh kebudayaan dari luar. Suku Baduy dalam paling patuh pada hukum adat berupa aturan dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh kepala adat. Beberapa ketentuannya yaitu dilarang menggunakan alas kaki, dilarang menggunakan kendaraan jenis apapun, dan tidak diperbolehkan menggunakan peralatan dan prasarana dari luar. Hal ini berbeda dengan Baduy luar yang sudah mulai mengenal kebudayaan dari luar. Mereka telah mengenal teknologi serta peralatan elektronik dan alat-alat rumah tangga modern. Pemimpin tertinggi dalam sistem adat Baduy disebut Puun, yang berada di 3 wilayah di kampung Baduy dalam. Jabatan Puun ini berlangsung secara turun-temurun atau bisa juga diwariskan ke saudara Puun lainnya.
Dalam percakapan sehari-hari, suku Baduy memakai bahasa Sunda dialek Banten. Mereka memperoleh kemampuan tersebut bukan melalui sekolah atau pendidikan formal. Sampai saat ini, suku Baduy tidak mengenal baca tulis. Segala macam adat istiadat dan peraturannya hanya disampaikan dari mulut ke mulut saja. Bagi suku Baduy, berladang dipandang sebagai kewajiban adat. Setiap harinya dapat mengeluarkan berkuintal-kuintal hasil kebun, seperti pisang, durian, petai, gula aren, dan madu. Dalam berladang, ada larangan adat atau pikuko yang harus dipatuhi oleh suku Baduy, yaitu dengan tidak mengubah kontur lahan atau tanah, tidak diperbolehkan menggunakan pupuk kimia, dan hanya menanam dengan tunggal, yaitu sepotong kayu yang diruncingkan untuk membuat lubang tempat benih ditanamkan. Bercocok tanam merupakan suatu keharusan bagi suku Baduy yang harus dijalankan. Maka, jika ada di antara mereka yang tidak melaksanakan perintah tersebut, disebut sebagai orang yang tidak beragama. Suku Baduy menganut kepercayaan Sunda Wiwitan. Kepercayaan ini berpandangan hidup sederhana dan menerima apa adanya hanya untuk dapat bekerja di ladang, serta taat pada aturan adat dan diwajibkan menjaga alam tempat mereka tinggal. Suku Baduy merupakan suku yang masih tersisa di abad ini. Mereka masih mempertahankan kehidupannya untuk tetap dekat dan bersahabat dengan alam, membangun sebuah masyarakat damai, makmur, dan sejahtera, tanpa harus bersentuhan dengan dunia luar. Melalui sudut pandang suku Baduy, kita dapat menerapkan sikap gotong royong, solidaritas, dan kepatuhan terhadap nilai dan norma. Yuk mari kita cintai dan kenali budaya yang kita miliki. Setelah motion grafik selesai dibuat, selanjutnya masuk ke tahap media placement atau penempatan media. Motion grafik ini ditayangkan di Instagram Stories @aingtangerang yang selanjutnya akan didirect ke link video yang telah diupload di YouTube. Demikian presentasi yang telah saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.